tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Kami guru, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa, untuk masa depan anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar
membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai guru merdeka belajar. Teman-teman, apa itu guru merdeka belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru merdeka belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan pada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa kesuksesan transformasi pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar sangat-sangat sekali ditentukan oleh Ibu dan Bapak guru kita. Perubahan yang ingin kita wujudkan jika itu akan hanya bisa terjadi kalau guru-guru kita berani. Berani untuk terus belajar, berani bertransformasi, dan berani berinovasi. Dan salah satu syarat utama guru kita menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah lingkungan yang suportif, di mana para guru bisa bertemu, saling belajar, bertukar pengalaman, dan saling mendukung. Karena itulah saya sangat mengapresiasi komunitas guru belajar Nusantara yang sejak tahun 2015 terus menjadi ruang yang mendukung guru-guru di Indonesia untuk tumbuh dan berkembang bersama. Semangat yang dibawa komunitas guru belajar Nusantara ini sejalan dengan yang sudah kita upayakan bersama dengan platform Merdeka Mengajar dan juga Balai Guru Penggerak. PMM, aplikasi yang sekarang sudah diakses lebih dari 2 juta guru, semakin memperkuat jaringan guru-guru di seluruh Nusantara, saling berbagi praktik baik dan belajar dari satu sama lain. Begitupun kini dengan 50.000 guru penggerak di seluruh Indonesia. Balai Guru Penggerak yang tersebar di sejumlah daerah dari hari ke hari terus menjadi ruang belajar yang solid dan suportif. Pada hari yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus komunitas guru belajar Nusantara yang baru saja dilantik. Selamat menjalankan tugas dan amanat yang telah dipercayakan, dan saya harap Ibu dan Bapak
semua selaku pengurus dapat semakin menguatkan komunitas ini sebagai garda depan transformasi pendidikan kita yang digerakkan oleh guru-guru yang hebat, tangguh, dan berani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Komunitas Guru Belajar Nusantara. Apresiasi saya yang tulus untuk komunitas ini atas semangat tanpa batas Bapak Ibu semua menjadi sosok guru-guru yang tidak pernah berhenti untuk mengembangkan kemampuan diri. Perayaan di tengah situasi pandemi ini menjadi momen yang tepat untuk mengambil waktu untuk sejenak berefleksi atas apa yang sudah dicapai dan dilewati. Pandemi ini menjadi tantangan bagi semua guru di Indonesia. Namun Ibu dan Bapak telah menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus belajar dan untuk menggali hal-hal yang baru menjadi solusi di tengah keterbatasan dan tantangan yang kita hadapi. Komunitas Guru Belajar Nusantara juga telah berkontribusi untuk merangkul, menyemangati para guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, tema yang diambil oleh KGBN pada momen kali ini sangatlah relevan dengan konteks saat ini. Menuju perayaan asesmen, mendesain ekosistem Merdeka Belajar. Kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi berkomitmen untuk membangun sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada murid. Pada episode pertama kebijakan Merdeka Belajar, kami mengubah ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah. Hal ini diambil untuk memberikan kemerdekaan bagi guru untuk merancang pembelajaran dan penilaiannya sesuai dengan tumbuh kembang dan kebutuhan murid. Ibu Bapak Guru yang saya muliakan, guru adalah kunci dari transformasi yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini. Memberikan kepercayaan dan ruang inovasi, mendukung peningkatan profesionalisme, mengurai tugas administrasi, memperjuangkan kesejahteraan, memberikan perlindungan kerja, dan memuliakan guru adalah hal yang kami utamakan. Mari kita terus bergerak bersama, kita saling mendukung dan memberikan semangat untuk berbagi demi mewujudkan transformasi pendidikan yang kita semua cita-citakan. Dan juga untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi anak-anak Indonesia. Demi Indonesia maju. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Guru Belajar Nusantara. Tetap semangat, senang belajar, dan teruslah berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Komunitas Guru Belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar untuk meraih kompetensi, berbagi praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami Guru Belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Jelas warahmatullahi Pak Mujib, ya suaranya terdengar kok. Teman-teman boleh bantu buka kameranya. Sambil ya, sambil menunggu teman yang lain, kita perkenalan dulu ya Pak Mujib. Boleh, boleh. Ya, belumnya pantun dulu nih Pak Mujib kalau mau kenalan. Betul. Iya. Oke, dikit aja nih satu. Dari Kalimantan ke Bengkulu. Dari teman jadi ke penghulu. Kita perkenalan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu di KGBN Bengkulu. Iya. Oke, ini sepertinya masih banyak yang belum bergabung Bapak. Kalau dari grup WA-nya. Oke, saya kenalan dulu deh. Sebagai moderator hari ini. Nama saya Dwi Apurametis. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kota Bengkulu. Kebetulan hari ini saya menjadi moderator nih untuk kegiatan TPD kita di Kota Bengkulu, Bapak, Ibu. Nah, adapun topik kita hari ini yaitu kita akan membicarakan tentang komunitas belajar pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sambil menunggu teman-teman nih Pak, selain ngobrolin komunitas belajar nanti, mungkin nanti akan banyak teman-teman yang bertanya nih Pak tentang komunitas belajar itu seperti apa. Sebab kalau di Bengkulu juga kan baru ini Pak jalan tentang kurikulum merdekanya. Jadi mungkin kita akan bahas dari awal ya nanti Pak Mujib tentang kurikulum merdeka ini terutama tentang komunitas belajarnya. Ya, kemudian teman-teman nanti ketika sesi waktunya untuk berdiskusi atau tanya jawab dipersilakan ya untuk raise hand. Jadi kita bisa diskusi sama-sama dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Pak Mujib. Oke, sebelumnya juga nih Pak Mujib siapa sih gitu kan? Pada nanya nih mungkin. Ya, jadi Pak Mujib ini narasumber kita ya, Pak Abdul Mujib. Ini merupakan pelatih guru belajar. Ya, yang pertama ya Pak. Yang kedua merupakan anggota Badan Pengurus Nusantara KGBN 2022 sampai 2025. Oke, lalu ternyata Pak Mujib ini juga fasilitator guru penggerak. Oh iya Pak, saya ini sebagai CGP nih Pak. Sama teman-teman beberapa ini juga ada yang CGP ya Pak, calon guru penggerak juga. Aduh, rasanya ini kayak belajar di kelas biasa ya jadi. Mudah-mudahan nanti iya. Mudah-mudahan nanti menyenangkan ini ya kegiatan kita karena udah biasa teman-teman. Amin. Oke, yang keempat juga Pak Mujib ini seorang guru bahasa Inggris dan juga kepala SMP Negeri 24 Hulu Sungai Tengah. Nah, mungkin ada yang nanya nih Hulu Sungai Tengah di mana Pak? Ayo Pak. Iya, bingung gitu kan mungkin teman-teman. Kebetulan saya kenal beliau ini waktu kita ada sama-sama dalam satu pelatihan ya Pak Mujib. Iya, betul. Iya, jadi kenalnya di situ. Oke. Nih, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu mungkin boleh nanti bertanya dengan Pak Mujib tentang asal usul tentang biodata Pak Mujib. Kita dengarkan juga narasumber kita ini memaparkan materi kita tentang komunitas belajar pada hari ini. Kepada Pak Mujib dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Apura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore atau selamat siang ya. Oke, senang sekali nih hari ini sore ini bisa belajar sama teman-teman di Bengkulu. Bengkulu ini saya sekarang di Hulu Sungai Tengah, teman-teman. Mungkin tanya-tanya Hulu Sungai Tengah itu di mana ya? Mungkin di peta ada nggak ya? Mungkin nggak kedengaran ya di peta atau enggak. Hulu Sungai Tengah ini satu daerah di Kalimantan Selatan, teman-teman. Kalimantan Selatan. Kalau dari kota Banjarmasin itu mungkin menempuh perjalanan darat sekitar 5 jam perjalanan ya.
lumayan jauh ya dari Banjarmasin. Tapi Iya kalau Pak, jauh tuh. dekat tuh nanti dengan ibu kota Nusantara. Oh gitu. Tapi ke ibu kota Nusantara mungkin, tapi nggak dekat-dekat amat juga sih. Nah, mungkin 8 jam perjalanan sih ke ibu kota Nusantara. Oke, ya hari ini tentunya senang sekali nih teman-teman bisa belajar bersama untuk hari ini. Ini saya langsung apa gimana Bu? Atau langsung ya? Paparan ya? Oh, sambil nunggu teman-teman kayak boleh deh Pak, kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya kan. Menghemat waktu juga bulan puasa kan Pak. Siapa tahu nanti banyak pertanyaan di belakangnya kan Pak. Oke, Iya, nanti biar kita banyakin diskusinya aja sepertinya. oke, siap. Nah, saya izin share screen ya teman-teman. Ya, nah untuk topik kita hari ini tentunya senang nih teman-teman bisa, walaupun hari Minggu ya, ada suasananya masih libur nih. Kita tetap kumpul, ngobrol, belajar. Ini apa namanya? Meskipun jarak kita mungkin nggak dekat ya, jauh-jauh nih. Apalagi saya di Kalimantan. Tentunya topik kita hari ini tentang komunitas belajar pada implementasi kurikulum Merdeka. Oke, ini tawaran dari Bu Apura nih. Bu Apura nih teman lama nih, teman dari 2019 kalau nggak salah ya Bu Apura ya? Ya? Iya Pak, iya 2019 Januari ya Pak, benar. Lama Iya. nggak jumpa nih, berapa? Udah hampir 3 tahunan. Iya betul. Ya. 3 tahun. Oke, kayaknya nih sudah pada berkembang nih. Sayanya yang berkembang. Iya. Pak Mujib nih keren nih. Berkembang Kok lebar. gini-gini aja. Iya. Iya. Nggak bisa ditahan lagi pelebarannya nih. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin sekilas dari saya ya. Mungkin nggak sih saya, tapi sebenarnya bukan siapa-siapa ya teman-teman. Saya bukan ahli, saya juga mungkin sama dengan teman-teman. Saya bukan guru hebat, saya bukan guru sempurna gitu ya. Cuman saya guru belajar gitu ya. Saya senang belajar gitu. Ingin tahu, ingin coba hal-hal baru ya. Kebetulan teman-teman saya ada juga terlibat di pelatih guru belajar. Pelatih guru belajar ini mungkin yang menemani belajar teman-teman di komunitas guru belajar Nusantara. Kemudian saya juga terlibat di Badan Pengurus Nusantara periode 2022 sampai 2025. Nah, Pak Diki udah masuk ya Pak Diki, ini teman-teman penggerak KGBN Bengkulu nih. Selamat datang Pak Diki. Oke, senang. Ya, selamat datang Pak Diki. Ya. Siapa? Mujib. Oke, senang bisa belajar hari ini bersama nih. Nah, dan juga selain itu saya juga fasilitator guru penggerak di angkatan ke-6 ini ya. Angkatan ke-6 mungkin udah habis nih modulnya, tinggal nunggu penyelesaian. Saya kebetulan menemani CGP teman-teman di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jadi mungkin teman-teman semoga nanti bisa ketemu ya di sesi. Kebetulan saya juga nggak pernah nih, pengen sekali jalan-jalan ke Kota Bengkulu. Oh iya Pak. Pengen sekali, mudah-mudahan kapan-kapan bisa terus ke sana jalan-jalan. Ya amin. Nah, saya juga guru bahasa Inggris sama dengan Bu Dwi. Ini saya ketemu dengan Bu Dwi karena kita kumpul di ini ya, pelatihan guru bahasa Inggris kemarin. Nah, seru nih. Iya betul. Berkesan itu ya Pak. Iya. Iya. Banyak sekali kenangannya. Benar. Oke, saya juga kebetulan baru ini dapat tugas baru, mungkin baru 1 tahun sih, nggak lama. Saya baru dapat tugas tambahan sebagai kepala SMPN 24 di Sungai Tengah. Mungkin itu sekilas tentang saya ya. Oke, teman-teman, kalau nanti kita boleh kita elaborasi tanya jawab ya. Kali aja yang mungkin ada yang kesilep gitu ya.
apa-apa yang saya omongin gitu. Atau juga nanti teman-teman boleh gunakan kolom chatnya nih kalau mau pengen ini ada sesuatu yang ingin dikomentari, ada sesuatu yang ingin ditanya, mungkin siapa tahu lupa mau nanya apa, mungkin terbersit ingin nanya, sambil ditulis aja di kolom chat, silahkan teman-teman gunakan kolom chatnya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh kita interaktif dulu ya teman-teman. Teman-teman yang hadir di sini, boleh tulis di kolom chat, kira-kira mungkin sepanjang ini ya, sepanjang tentunya teman-teman pasti ini nih, pasti tahu dan pasti pernah, saya yakin pernah gitu ya, belajar di komunitas belajar guru. Baik itu komunitas belajar yang saat ini IKM, atau komunitas guru mata pelajaran di MGMP, atau yang di SD yang mungkin di KKG atau gimana ya. Nah, boleh teman-teman dengan pertanyaan pemantik ini nih, kira-kira apa kesan teman-teman belajar di komunitas belajar guru gitu ya. Boleh menggunakan pilihan yang 3 di slide saya ini. Bosan boleh, atau biasa aja, atau puas, atau senang gimana, atau boleh. Silahkan teman-teman tulis di kolom chat nih. Oke, ada Bulia menuliskan biasa aja. Oke, punya datang yang ngumpul ya, kemudian minum, bubar gitu ya, biasa aja. Oke, Saya isi juga ya Pak. iya, silakan. Kita isi sambil kita berbagi nih. Iya. Bibi juga biasa aja ya. Biasa aja Pak. Saya belum menemukan yang bosan juga belum ketemu nih. Yang puas juga belum ada ketemu nih, kayaknya sama semua biasa aja ya. Iya. Mana nih Bapak Ibu yang lain, ayo. Silakan dituliskan teman-teman, ya, biasa aja, Ibu Media. Iya, Ibu Media. Oke. Supaya nih, boleh saya minta Bulia Anggraini. Bulia Anggraini boleh open mic. Boleh cerita nih kenapa biasa aja. Oke. Mungkin izin nggak buka kamera ya Bapak ya. Ya, nggak apa-apa Bulia. Ini kalau alasan membuat biasa aja, kebetulan ini Bapak ya di Bengkulu itu yang kebetulan saya guru IPA. Jadi sejak COVID sampai sekarang kegiatan MGMP IPA-nya nggak jalan. Itu dari komunitasnya. Jadi kan yang kegiatan dari guru per sekolah IPA-nya nggak ada, belum jalan sekarang. Nah sekarang itu sejak IKM memang di SMP kami, SMP 5 di Bengkulu sudah ada komunitas, tapi belum ini nampak pergerakannya, mungkin karena masih baru, jadi pergerakannya belum nampak. Iya, jadi belum ada efeknya gimana, kedepannya gimana. Mungkin jadi dengan adanya diadakan kegiatan ini, harapan saya jadi ada pandangan khususnya ke SMP kami untuk yang namanya komunitas belajar ini, apa yang harus dilakukan, apa dampaknya, atau bagaimana. Itu jadi memang sangat termotivasi. Terima kasih Mempura udah mengajak nih. Iya, jadi semoga ada imbasnya nanti ke depannya. Jadi kalau sekarang masih nulisnya biasa aja, jadi belum ada pengalaman apa bosan atau bosan, belum bisa. Oke. Itu Pak Mujib. Ya, terima kasih Bulia, ceritanya keren nih. Artinya sekolah Bulia udah IKM ya, sudah kurikulum. Udah, alhamdulillah. Udah ini juga apa namanya, sudah membentuk komunitas belajarnya juga di sekolah. Udah ada. Nah, tentunya ini suatu hal yang bisa nih apa sejalan apa-apa dengan topik yang kita bicarakan hari ini nih, kita obrolin hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan ini tanggapannya, biasa aja. Ada juga dari Pak Rahidi Asmara nih, saya ngintip aja ya, boleh diintip-intip Pak, sambil dibuka lebar-lebar intipannya sedikit demi sedikit ya. Oke. Ya, gini teman-teman, ada 2 perubahan mendasar pada IKM nih teman-teman.
Mungkin 2 perubahan mendasar yang mungkin berbeda dengan perubahan kurikulum sebelumnya. Pada IKM ada 2 perubahan gitu ya. Perubahan yang pertama itu adalah kurikulum, artinya kurikulum sendirinya berubah. Isi dari kurikulumnya berubah, berbeda dengan kurikulum sebelumnya, tentunya juga capaian-capaiannya berubah, kemudian istilah-istilahnya berubah, kemudian ada beberapa pola belajarnya juga berubah, kemudian sistem struktur kurikulumnya juga berubah, ada sistem fase dan segala macam itu juga berubah. Itu satu perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua itu implementasinya juga berubah, berbeda dengan perubahan kurikulum sebelumnya, gitu ya. Kalau perubahan kurikulum sebelumnya itu kita kan biasa, artinya kan dari kurikulum K13, KTSP, itu perubahan kurikulumnya kita mungkin dipanggil oleh Dinas Pendidikan, dikumpul oleh Dinas Pendidikan, kemudian ditugaskan oleh Dinas Pendidikan mengikuti pelatihan tentang kurikulum baru gitu ya. Nah, kemungkin ada pelatihannya, ada pelatih di tingkat kabupaten, kemudian ada juga dilatih yang mungkin ada instruktur atau narasumbernya tingkat provinsi, dan juga sampai tingkat pusat itu secara berjenjang. Nah, itu polanya pola dulu, implementasinya. Nah, sekarang implementasinya berubah gitu ya. Tidak ada lagi pola yang pola pelatihan yang mungkin dikerahkan oleh Dinas Pendidikan ataupun dipanggil oleh kementerian. Tidak ada lagi instruktur kabupaten, tidak ada lagi instruktur provinsi, tidak ada lagi instruktur nasional. Nah, pada kurikulum Merdeka ini kita diminta oleh bukan diminta ya, digerakkan atau didorong oleh kementerian untuk kita belajar sendiri. Kita mandiri untuk belajar sendiri tentang kurikulum, perubahan kurikulum ini. Nah, tentunya ada namanya pelatihan mandiri gitu ya. Artinya pola-pola implementasinya ada perubahan yang terjadi. Nah, pola pelatihan, apakah tidak ada pelatihan di IKM? Tetap ada pelatihannya. Pelatihan IKM tetap ada, tapi bentuk pelatihannya yang mungkin berbeda. Kalau dulu sistemnya pelatihannya itu kebanyakan sistem sinkron, artinya ada pertemuan, diskusi, atau penyampaian materi, kemudian ini hampir semuanya sinkron gitu ya. Artinya tatap muka. Mungkin kalau istilah sinkron ini teman-teman guru penggerak tahu betul nih. Ada sinkron, ada asinkron. Kalau asinkron itu mungkin belajar ya. Kemudian kalau sinkron itu mungkin ketemu dengan fasilitatornya di ruang kolaborasi, kemudian ketemu dengan instrukturnya di elaborasi pemahaman, itu sesi sinkron. Nah, pada pelatihan kurikulum Merdeka ini modelnya menggunakan blended learning gitu ya. Blended learning ini pola pelatihan dengan asinkron dan sinkron. Ada asinkronus, ada sinkronus. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin ada sudah tahu apa itu blended learning, apa itu asinkron, apa itu sinkron, tapi mungkin saya kuatkan sedikit. Asinkron ini adalah belajar mandiri, belajar sendiri gitu ya. Dengan media belajar sendiri-sendiri, bisa itu di LMS, belajar sendirian gitu, nggak ada teman gitu. Atau baca buku sendiri itu juga asinkron. Atau lihat video juga asinkron. Atau mungkin baca-baca di perpustakaan itu juga asinkron. Nah, tapi di blended learning ini asinkron itu nggak cukup, tidak kuat gitu belajarnya. Artinya kurang, belum lengkap kalau belajar asinkron. Nah, kalau kita belajar sendirian mungkin bosan. Terkadang baca sebentar udah bosan, mau berhenti udah tinggalkan gitu ya. Atau buka LMS pun jika butuh-butuh aja gitu ya. Betul, Pak. Bener, Pak. Kejar centang, Pak. Kejar centang ya. Biar nanti bisa rokol ya, ketemu Pasil ya. Kalau mau rokol kita kejar gitu centangan, ketemu Pasil ya.
Nah, itu. Nah, ini butuh sinkronus gitu ya, supaya pembelajaran lebih kuat. Nah, artinya butuh diskusi tatap muka, bukan tatap, interaksi ya gitu ya. Bisa tatap muka, bisa daring, itu pilihannya. Nah, kemudian kalau asinkron itu Kemendikbud menyediakan media pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ banyak topik-topiknya, ada topik kurikulum merdeka, ada 5 topik wajib, ada Merdeka Belajar, kemudian ada asesmen, ada perencanaan, ada profil pelajar Pancasila, dan modul lainnya itu bisa dipelajari oleh kita secara asinkron, belajar sendiri-sendiri ya, bisa nonton videonya, bisa kemudian jawab asesmennya, dan segala macam. Nah, kemudian itu belum cukup, itu belum kuat, dan kita terkadang bosan atau pusing gitu ya kalau hanya kejar centangan, kalau hanya nonton video saja. Nah, supaya lebih bermakna hasil belajar kita secara asinkron di platform Merdeka Mengajar, itu butuh kita kuatkan secara sinkronus. Nah, secara sinkronus dengan siapa? Kita nggak ada instrukturnya loh, pelatihnya kita nggak ada loh. Nah, kemudian dinas nggak ada menugaskan loh supaya belajar sinkronus, kumpul kemudian di dinas pendidikan untuk belajar sinkronus, nggak ada. Nah, ini kita diupayakan kita belajar mandiri secara sinkronus dengan teman-teman di komunitas belajar, gitu ya. Ya mungkin komunitas belajar yang ada di sekolah, antar guru mata pelajaran, dan komunitas yang lainnya, yang tentunya ini bisa kita saling menguatkan apa-apa yang bisa kita pelajari di tentang kebutuhan belajar kita di kurikulum merdeka ini. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian juga kurikulum merdeka ini mungkin banyak ya, mungkin anggapan orang bahwa ganti menteri ganti kurikulum gitu ya, kemudian ganti berapa tahun jedanya ganti kurikulum lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman, sebenarnya teman-teman, ganti kurikulum ini bukan tujuan ya, bukan tujuannya, bukan ini tujuan utamanya. Sebenarnya ada tujuan besar di balik itu. Ganti kurikulumnya hanya cara. Tujuan utamanya adalah perbaikan pembelajaran, gitu ya. Artinya dengan ini kita belajar bersama-sama. Komunitas belajar ini bukan hanya untuk IKM. Komunitas belajarnya hanya bukan untuk kurikulum merdeka. Kita sama-sama ingin belajar, mencoba hal baru untuk memperbaiki pembelajaran kita, untuk merefleksikan, untuk berdampak kepada murid kita. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, ya salah satunya dengan komunitas belajar tadi, dan juga cara lainnya dengan perubahan kurikulum merdeka ini juga caranya untuk perbaikan pembelajaran. Harapannya dengan kurikulum baru ini kita bisa memperbaiki pembelajaran kita memperbaiki kelas kita. Itu tujuannya. Kalau mungkin sebenarnya konten yang ada di kurikulum merdeka juga sama dengan konten yang ada di Kuring K13 gitu ya. Bahkan hanya beda istilah, ada kompetensi dasar di kurikulum merdeka diganti dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran hampir mirip dengan kompetensi dasar. Itu adalah konten-konten belajar kita hampir sama saja. Nah, yang perubahan yang dilakukan ini tujuannya adalah kita coba refleksikan, kita coba perbaiki, kita coba permudah, kita coba diringkaskan agar ini bisa memudahkan kita dalam membelajarkan kepada murid-murid kita. Ini adalah satu cara, tujuan akhirnya adalah perbaikan pembelajaran pada murid-murid kita. Itu. Nah, makanya, dan ini sangat dibutuhkan komunitas belajar agar kegiatan belajar ini terus-menerus dan berkelanjutan. Karena belajar itu nggak bisa hanya dengan 1 jam, 2 jam. Kita belajar tidak bisa hanya dengan saat kumpul, saat sesi-sesi, saat bertemu dengan para instruktur, itu nggak cukup gitu ya. Nah, mungkin banyak, dan saya juga merasakan banyak pelatihan. Saya ditugaskan ikut pelatihan
ke mungkin ke provinsi, begitu pulang udah selesai, nggak ke kelas nggak dipakai lagi, nggak bisa pakai, nggak cocok gitu ya. Artinya mungkin kebutuhannya nggak cocok. Nah, makanya belajar itu nggak cukup dengan hanya pelatihan. Itu butuh yang terus berkelanjutan dan terus berkesinambungan. Belajar itu pun nggak bisa sendiri gitu ya teman-teman. Belajar tuh nggak bisa sendirian. Belajar tuh harus bersama teman-teman. Belajar tuh harus punya teman. Belajar tuh harus berkolaborasi gitu ya. Bisa kita bayangkan kita sudah melalui masa pandemi, banyak murid-murid kita belajar sendiri, bagaimana rasanya belajar sendirian, bagaimana rasanya stres di rumah, nggak ada teman, banyak teriak-teriak ingin ke sekolah biar ketemu teman-teman. Nah itu, inilah belajar itu butuh teman. Inilah wadah kita di komunitas belajar ini untuk menyediakan teman-teman, untuk menyediakan wadah kita nih, supaya belajar kita bisa lebih efektif dan bisa saling menguatkan. Nah, kemudian karena kita mungkin belajar secara mandiri, kemudian kita kadang-kadang itu mungkin kita nggak ada pelatihnya, nggak ada instrukturnya, kita mau coba sendiri di PMM dan bahkan juga banyak terjadi miskonsepsi atau salah tafsir ya, salah pemahaman penggunaan dari platform Merdeka Mengajar ini. Nah ini yang saya lihat yang terjadi di Hulu Sungai Tengah juga terjadi, bahwa pelatihan di IKM di PMM ini hanya untuk menyelesaikan centangan gitu ya. Tujuannya hanya untuk centangan. Sebenarnya bukan itu. IKM ini bukan hanya untuk centangan. Tujuan utamanya adalah agar kita belajar secara asinkron. Ada bahan untuk belajar kita yang nanti bisa kita kuatkan dengan belajar secara sinkron dan kita bisa coba di kelas kita. Itu sih tujuan dari BMM ini. Kemudian ada juga nih centangan terbanyak dan tercepat di pelatihan IKM DPM menjadi ukuran prestasi IKM di sekolah atau daerah artinya. Artinya sekolahnya yang centangannya selesai, banyak modul cepat, itu berarti bagus gitu ya pelaksanaan IKM-nya. Bukan seperti itu. Itu adalah miskonsepsi. Belajar itu butuh waktu. Belajar itu nggak bisa diburu-buru gitu ya. Belajar itu kita perlu proses dari membaca, menemukan informasi, menganalisa informasi, dari informasi itu kita coba dulu di kelas. Baru setelah kita coba, kita refleksikan, itu butuh proses, nggak bisa dikejar oleh waktu. Makanya nggak bisa kita dengan berbasis kecepatan gitu. Nah kemudian centangan pelatihan di IKM dikompetisikan biar cepat-cepatan, itu juga nggak efektif. Karena belajar itu tidak butuh kompetisi. Belajar itu nggak butuh lomba gitu ya. Belajar itu butuh kolaborasi, teman-teman. Karena kita nggak sama. Apa yang kita butuhkan dalam belajar, yang saya butuhkan dengan Bapak Ibu di sini mungkin nggak sama. Nggak bisa kita lombakan, kita standarkan belajar kita. Mungkin saya butuhnya di sini, teman-teman butuh di sana. Nah, itu mungkin tidak bisa. Kemudian juga agar cepat, biar cepat penyesuaian centang di PMM-nya dijokikan gitu ya. Ini sangat miskonsepsi. Belajar asinkron dikerjakan oleh orang lain sama saja tidak belajar. Nggak dapat gitu ya perubahannya. Apa yang akan dilakukan untuk perubahan kurikulumnya? Nah, kalau hanya untuk mengejar centangan, apalagi centangan yang dijokikan ini. Nah, kemudian mengenai komunitas belajar juga. Komunitas belajar ini miskonsepsinya juga banyak terjadi. Komunitas belajar bertujuan hanya untuk mempercepat centangan pada modul pelatihan di IKM. Ini bukan itu tujuannya, bukan untuk centangannya, bukan untuk modul PMM-nya. Komunitas belajar tujuannya adalah untuk menguatkan belajar yang mana ini bisa kita saling tukar pendapat, saling tukar informasi, dan ini bisa kita, tujuan akhirnya adalah perbaikan pembelajaran di kelas kita. Itu tujuannya. Selama komunitas belajar ini belum berdampak kepada kelas, belum berdampak kepada mungkin praktik pembelajaran kita, maka belum kena belum dapat gitu makna
yang kita dapat dari komunitas belajar ini. Mungkin kita akan merasa biasa saja komunitas belajar ini. Biasa saja kumpul-kumpul, udah berbagi, apalagi berbagi RPP, berbagi segala macam, kita merasa biasa aja. Dan kita mungkin bosan gitu ya, dan kita mungkin merasa nggak bisa jalan lagi, habis nih, temanya habis, topiknya nggak ada lagi nih kegiatan yang bisa dilaksanakan. Karena itu tidak berdampak kepada kelas. Ketika komunitas belajar ini bisa berdampak kepada kelas, ada perubahan yang terjadi di kelas kita, ada hal baru yang kita coba dilakukan dengan murid-murid kita, dan murid kita merasa senang, nah tentunya komunitas belajar ini akan terasa manfaatnya, dan kita akan merasakan tidak biasa lagi di komunitas belajar. Ada kebutuhan yang ada di badan komunitas belajar ini, dan kita akan merasa ketergantungan dan komunitas belajar kita ini. Kita akan terus ingin komunitas belajar kita ini akan tetap hadir untuk kita gitu ya. Karena kita merasakan dampaknya ada perubahan yang terjadi pada kelas kita. Nah, kemudian komunitas belajar juga nggak dapat dikompetisikan. Komunitas belajar ini sifatnya kolaborasi. Ini semakin luas kolaborasinya, semakin banyak terlibat kolaborasinya, kolaborasi antar komunitas belajar sekolah dengan sekolah lain, kemudian ada kolaborasi antar kecamatan, ada kolaborasi antar kabupaten, bahkan antar provinsi dan antar nasional. Ini akan semakin luas dampaknya yang bisa didapatkan dari komunitas belajar ini. Nah, kemudian komunitas belajar diukur dari banyaknya follower, bukan teman-teman. Komunitas belajar ini, keberhasilan komunitas belajar ini bukan pada banyaknya anggota. Keberhasilan komunitas belajar ini diukur dari perubahan kompetensi diri anggotanya. Nah, artinya meskipun kita sekarang berada mungkin hanya sekitar 21 ya anggotanya yang ada hadir di kelas ini akan jadi luar biasa. Mengalahkannya anggotanya sampai ratusan, puluhan. Jika perubahan dari makna yang kita dapatkan di komunitas belajar ini bisa kita rasakan dan kita manfaatkan, meskipun sedikit itu nggak apa-apa, itu juga belajar namanya. Meskipun 2 orang di komunitas belajar itu juga belajar, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Nah itu indikator dari komunitas belajar ini. Nah kemudian Oke, mungkin sekitar itu dulu dari saya, Bu Apura. Iya Bapak. Iya nih Pak, terima kasih nih, menarik Pak. Saya ngangguk-ngangguk terus nih setiap Bapak menyampaikan miskonsepsinya, karena kenyataannya ya yang di lapangan yang ditemui ya gitu kan Pak. Ada yang cuma ngejar centang tadi saya bilang kan, diburu-buru gitu. Ayo, batas mana yang udah dikerjakan. Sebenarnya sih bagus kan Pak, motivasi. Cuma kadang ya apalagi saya baca tadi ada yang menjokikan. Nah, ini yang lebih parah ini kan. Ya udahlah asal ini aja lah, asal centang gitu kan, Mbak. Ini sama nih kayak Ibu Fajariani Francisca nih menulis Pak di kolom chat kita. Bener banget Pak, sebenarnya yang penting adalah kesadaran atas keinginan diri sendiri untuk mengupgrade diri. Terus fakta di lapangan katanya membuka PMM karena ikut-ikutan bahkan karena dipaksa. Nah itu Pak, ternyata kan selama ini terjadi ya itu gitu kan Pak, tentang ini yang terjadi untuk PMM ini. Iya. Nah memang betul Bu Apura, ya kita juga merasakan itu, dan ini hari ini nih luar biasa nih. Teman-teman hari Minggu bulan puasa kumpul untuk belajar nih. Bahkan nggak ada surat tugas dari sekolah masing-masing ya. Hari ini nggak ada yang bawa surat tugas kan? Nggak ada Pak. Nggak ada bawa surat tugas. Jangankan surat tugas, transport juga nggak ada kan hari ini kan? Nggak ada transport dan nggak ada sertifikat nih hari ini. Nah tentunya ini suatu hal yang luar biasa yang teman-teman berikan pada hari ini. Inilah bentuk komunitas belajar yang mungkin kita harapkan ada terus hadir gitu ya. Artinya dari hari ini meskipun nggak ada surat perintah, nggak ada segala macam, nggak ada insentif yang kita dapatkan, nggak ada sertifikat yang kita dapatkan, tapi kita merasakan ini manfaatnya ada loh, ini kena loh manfaatnya, ini bisa aku coba di kelas saya loh, ini yang akan kita terus coba hadirkan.
Ibu Lia kayaknya resen nih. Ya, silakan Ibu Lia. Iya, Bapak menanggapi yang miskonsepsi tadi memang benar semuanya, Pak. Tapi kan di sekolah itu dampak dari tidak terjadinya ujian nasional. Nah, standar di sekolah itu kalau dulu kan UN kan, Pak. Jadi nilai UN menyatakan keberadaan sekolah itu. Wajar zaman dulu. Sekarang kan UN nggak ada lagi. Ternyata terkejutnya di tahun ini standar itu diambil pemerintah dari penilaian mutu. Ya, jadi ada raport mutu. Salah satu integrasi raport mutu itu ngambil dari Dapodik dan satu lagi dari platform Merdeka Mengajar. Nah, hal ini dampaknya ke pimpinan, ke kepala sekolah. Nilai raport mutunya rendah ketika contengan tadi tidak berjalan, Bapak, itu tidak dipungkiri. Apalagi kalau yang jangankan kecontengan, kalau yang login aja sedikit mempengaruhi nilai mutu tersebut. Jadi jadi tidak disalahkan masalah conteng menconteng. Mungkin nih yang saya mau pertanyakan di sini, mumpung ada Bapak, mungkin Bapak bisa membagi pengalaman di daerah Kalimantan, Bapak ya. Mungkin bagaimana bentuk komunitas di sana yang memang sudah jalan, yang memang sudah sesuai dengan kehendak IKM. Apa saja bentuknya? Maksudnya begitu. Apakah hanya membahas platform Merdeka Mengajar yang topiknya begitu banyak? Banyak bener, Pak. Kalau mau dilihat YouTube-nya per buah itu, memang pinter, tapi waktunya nggak cukup, Pak. Mau ngajar. Atau apakah bagaimana solusinya, atau bagaimana bentuk kegiatan komunitas belajar yang sudah jalan, yang bisa jadi motivasi kami sekolah untuk menjalankannya di sehari-hari, bagaimana itu, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lia, luar biasa cerita curhatnya ya. Artinya mungkin kejar centangan ini dilema ya bagi kita ya. Dilema bagi kita, dan juga mungkin banyak kejar-kejar selain kita dikejar centangan, kita dikejar oleh pengawas kita, dikejar oleh kepala sekolah kita, dikejar oleh kepala dinas kita untuk centangan-centangan ini. Yang mungkin katanya mungkin kalau Bu Lia menerima informasi itu berpengaruh kepada rapor sekolah ya, rapor pendidikan ya. Ya. Oke, kalau dulu kan mungkin indikator dari ini. Oke, sebentar ya Bu Media, saya tanggapi sebentar, nanti saya kasih setelah ini Bu Media ya. Ini betul ya, ujian nasional itu nggak ada lagi. Dulu kita mungkin ujian nasional juga jadi momok bagi kita ya. Artinya kita dikejar oleh target sesuatu untuk mengejar agar murid-murid kita ini mencapai suatu nilai tertentu untuk ujian nasional ini. Dan ini tentunya juga momok kita. Banyak sekali derita yang kita rasakan gitu ya. Gurunya menderita, muridnya menderita, sekolahnya juga menderita. Apa derita murid? Murid itu banyak yang mungkin menderita belajar, bahkan les segala macam, bahkan juga dipaksa belajar, dan bahkan juga rasa stres ketika menghadapi ujian nasional. Dan juga ya mau nggak mau kita dongkrak nilai juga, kita bantu murid kita juga agar dia bisa lulus ujian nasional. Kalau nggak dibantu, kasihan dia bisa putus sekolah. Ini ada satu dilema, gurunya juga menderita. Ada kejar target yang mungkin harus dituntut nih, dan ini suatu hal yang mustahil gitu ya. Ujian nasional suatu hal yang mustahil. Kenapa? Ujian nasional ini sama dengan, ini mungkin berbeda dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ujian nasional ini menyamakan semua murid, disamakan gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, murid dikasih soal yang sama semua gitu ya. Seakan-akan murid itu semuanya sama dari Sabang sampai ke Merauke gitu. Sehingga dan ini tidak sesuai, dan nyatanya tidak sama gitu. Nyatanya beda gitu ya. Sebagaimana bahkan ini sejak lama juga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa setiap murid itu unik, beda, nggak bisa disamakan. Ujian nasional menyamakan itu,
mengharapkan murid itu semua capai angka 4 semua. Nggak bisa, karena setiap murid itu beda-beda, dan bakatnya pun beda-beda. Jangankan dari satu sekolah dengan sekolah lain, antara satu kelas dengan kelas lain pun juga berbeda, dan ini nggak disamakan. Nah, kemudian mengenai rapor mutu, PMM berpengaruh dengan rapor mutu. Mungkin boleh kita ulik juga, Bu Lia. Kalau sepengetahuan saya juga saya pegang rapor mutu sekolah saya. Kebetulan saya ada akunnya untuk buka ini. Rapor mutu ini acuannya bukan acuan dari rapor mutu ini adalah dari hasil data capaian asesmen nasional kita, artinya asesmen nasional, AKM, asesmen literasi dan numerasi dan survei lingkungan green karakter, itu di situ ada data literasi dan numerasinya dan juga bagaimana profil pelajar Pancasilanya dari survei lingkungan itu masuk ke dalam rapor mutu, rapor sekolah kita, gitu ya, rapor sekolah kita. Dan juga capaian dari pengembangan guru kita juga masuk. Di situ ada capaiannya, ada berapa guru penggerak, di situ ada datanya. Kemudian tujuannya apa sih rapor sekolah ini? Tujuannya untuk apa sih? Apakah akan dilombakan, atau mau disamakan? Bukan. Tujuan rapor sekolah ini bukan untuk disamakan, bukan untuk dilombakan dan segala macam. Rapor sekolah ini tujuannya adalah sebagai umpan balik kita. Dari rapor sekolah ini, seyogianya kita bisa berbenah apa yang kurang, apa yang ini bisa kita perbaiki. Mungkin kita bisa merubah pola pembelajaran kita bisa mendesain program sekolah kita berbasis data pada rapor sekolah kita. Nah, ini tujuannya adalah sebagai umpan balik, yang tentunya ini hanya sebagai data. Hanya sebagai data, bukan sebagai punishment, bukan sebagai bukan sebagai pelabelan bahwa sekolah kita ini hanya sebagai data kita, yang tentunya dari data ini kita akan benahi bersama untuk itu. Dan juga untuk PMM ini juga sebenarnya belum nyambung, atau nggak nyambung sih sebenarnya. Kenapa? Karena PMM ini tujuannya hanya mungkin sekarang ini direkomendasikan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, Kalau yang belum kurikulum merdeka, belum direkomendasikan. Karena kenapa? Karena media belajar kurikulum merdeka itu adanya di PMM. Artinya yang kurikulum merdeka ini karena media pelatihannya adalah PMM, maka harapannya PMM ini terus berprogres gitu ya. PMM ini terus bergerak. Karena evaluasi atau monitoring pemerintah terhadap jalannya implementasi kurikulum merdeka adalah di situ salah satunya, hanya sebagai media monitoring dari pemerintah bagaimana implementasi IKM di sekolah itu tujuannya sebagai itu. Dan dari monitoring itu ada umpan balik yang nanti bisa ditindaklanjuti. Sebenarnya harapannya adalah bukan pada centangannya, harapannya adalah bagaimana strategi yang bisa digunakan nih, strategi belajar apa yang cocok dari refleksi. Misalnya PMM kita tidak berprogres, PMM kita tidak bergerak, gitu ya. Kemudian apakah yang nanti sekolahnya dapat hukuman, apakah gurunya tidak dapat hukuman? Apa sih manfaatnya jika gurunya dihukum, jika sekolahnya dihukum, jika PM-nya tidak bergerak, apakah itu akan jadi solusi? Tidak, itu tidak jadi solusi. Harapannya adalah itu sebagai data bahwa tidak berprogres, maka bisa kita bantu nih, apakah komunitas belajarnya ada kendala, apakah ininya ada kendala, kemudian apakah di mana kendalanya, bukan untuk menghukum atau memberi. Bahkan ada juga nih, ada satu daerah nih yang mungkin mengancam bahwa jika PMM ini tidak jalan, nanti tunjangan profesi gurunya akan tidak dicairkan atau itu kayak sangat miskonsepsi gitu ya. Bukan itu tujuannya. Sebenarnya media belajarnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Bu Lia juga nih, apa bentuk komunitas yang ideal nih? Nah, ini pertanyaan yang nyambung nih. Pertanyaan yang nyambung. Ini harapannya artinya inilah
CTA kita hari ini. Nah, inilah call to action kita. Artinya dari hari ini mungkin kita sama-sama kita cari, kita tumbuhkan komunitas yang ideal, yang tentunya bisa kita sama-sama manfaatkan untuk wadah belajar kita. Nah, komunitas yang ideal adalah di mana yang mana komunitasnya ini terus mengembangkan daripada kompetensi guru-gurunya. Fokus kepada memperhatikan pada kebutuhan belajar guru-gurunya. Dan ini teman-teman, hari ini teman-teman kita di komunitas guru belajar Nusantara bergerak ingin menghadirkan ini. Dan itu sudah pergerakannya sudah sejak lama, sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dan di sini juga hadir nih teman-teman penggerak dari Bengkulu yang sudah bergerak sejak tahun 2017. Ini hadir Pak Diki ya. Nah, Pak Diki ini adalah penggerak komunitas di Bengkulu sejak 2017. Dan juga Bu Media ini kayaknya penggerak juga nih. Dia resen kayaknya mau nanggapi nih. Nah ini teman-teman, yuk kita hadirkan ini bersama-sama. Yuk kita hadirkan bersama-sama dan kita yakin ini bisa kita wujudkan. Komunitas ini kita bisa saling memberi, dan saya pun merasakan manfaatnya di sini. Saya pun merasakan manfaatnya. Manfaat ini yang komunitas inilah yang mungkin memberikan saya pribadi hingga berkembang, punya keberanian diri bicara di depan Bapak Ibu semua. Dan adalah pengalaman saya di komunitas ini. Bayangkan saya dari Dusun Kalimantan bicara dengan Bapak Ibu dari Bengkulu yang mungkin banyak yang belum saya kenal. Tentunya ini butuh keberanian. Ini bisa kita tumbuhkan bersama dengan belajar bersama-sama di komunitas ini. Nah, ini ayo setelah ini kita hadirkan nih. Ini adalah TPD kita pertama di Kota Bengkulu. Mari kita hadirkan lagi di TPD kedua dan selanjutnya dan terus menerus, dan ini terus kita saling berikan dampak apa yang kita butuhkan dari komunitas kita ini kita hadirkan. Besok mau butuh apa? Hari ini butuh tentang bagaimana berkomunitas. Besok butuh mau gimana lagi nih? Misalnya kebutuhan tentang yang lain. Misalnya kebutuhan bagaimana agar membangun komunitas tetap berjalan, terus membangun bagaimana agar murid masalah-masalah di kelas itu jadi solusi, murid-murid yang bandel itu jadi pintar, murid-murid yang bikin masalah, bikin pusing itu kita jadi nyaman. Nah, ini yang akan kita hadirkan di komunitas ini. Nah, Ibu Media kayaknya resen ya. Silakan Bu. Ya. Silakan Ibu Media. Kesempatannya Pak Abdul luar biasa untuk pembahasan hari ini, dan sangat luar biasa juga semangat kita semua tentu karena di bulan yang suci ini kita masih menyempatkan waktu untuk berkumpul. Ya jujur memang untuk penggerak Bengkulu saya dan Pak Diki ya dan teman-teman lainnya memang belum begitu terlalu terlaksana ya. Tapi mungkin dari pembahasan kita tentang Kombel, komunitas belajar, ini memang berdampak sebenarnya. Walaupun untuk penggerak yang Nusantara belum berjalan, tapi saya sudah bergabung juga untuk komunitas yang lain. Salah satunya mungkin itu adalah komunitas belajar.id yang berhubungan juga dengan kementerian ya. Jadi Bapak Ibu juga di bawah BGP Provinsi Bengkulu, kebetulan saya juga bergabung di sana. Nah ini adalah merupakan sebuah wadah sebenarnya untuk kita guru-guru berkumpul ya, untuk yang memiliki semangat yang sama dan kepedulian yang sama tentunya menuju transformasi pembelajaran, di mana di sana terjadi interaksi yang mewadahi untuk mungkin kita guru-guru yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, menerapkan media pembelajaran apa sih yang sebenarnya interaktif, pembelajaran diferensiasi seperti apa, di sana tempat kita saling sharing gitu loh. Nah mungkin Pak Abdul, saya melihat sih sebenarnya bagaimana pertama kali kita menyamakan persepsi ataupun mindset, karena seperti tadi ya dengan masalah hanya mengejar centang-centang saja itu kan artinya mindsetnya belum berubah. Nah di mana sekarang kita coba menyamakan persepsi kita, mindset kita tentang apa sih sebenarnya esensi dari kurikulum Merdeka itu sendiri, bahwa pemerintah menghadirkan kurikulum terbaru ini tentu ada dasar kebijakannya. Nah di sini kan juga untuk menciptakan ruang bagi setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan keunikannya masing-masing, karena kita tahu bahwa siswa kita mereka memiliki karakter dan keunikan yang pastinya beragam dan berbeda-beda. Nah untuk itu saya rasa apalagi untuk membuat sebuah komunitas kita perlu menyamakan persepsi, mindset
mindset kita untuk berdampak walaupun dari hal yang terkecil begitu. Dan berhubungan dengan PMM itu memang adalah salah satu dari platform yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengenal adanya kurikulum merdeka ini. Selain dari narasumber, itu ada narasumber berbagi praktik baik yang bisa kita dapatkan informasi, kemudian dari help desk atau tombol butuh bantuan, dan sampai di komunitas belajar ini adalah salah satu sarana ataupun wadah untuk kita mendapatkan informasi-informasi apa sih sebenarnya kurikulum merdeka ini, apa sih filosofi-filosofi atau konsep-konsep prinsip-prinsip yang diterapkan di kurikulum merdeka. Nah, di Bengkulu sendiri Bapak ya, bahwa banyak IKM mandiri. Mungkin ada yang memilih mandiri belajar, artinya mereka masih kurikulum yang lama tapi menerapkan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka. Nah, untuk itu perlu adanya saling sharing untuk mendapatkan informasi bagaimana sih menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, atau mungkin yang sudah mulai untuk memilih IKM mandiri berubah, tentu mereka sudah ingin mempelajari bagaimana sih membuat sebuah modul ajar, apa sih capaian pembelajaran itu, bagaimana menurunkan menjadi ATP dan TP sehingga menghasilkan sebuah modul ajar yang benar-benar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu semua ya memang kita saling nggak bisa sendiri. Konsepnya sekarang kita ada kolaborasi gitu ya Pak Abdul. Saya sangat setuju dengan adanya komunitas ini. Kita sama-sama belajar dan berbagi di sini. Mungkin demikian saja sharingnya Bapak Abdul. Untuk berharap komunitas di Bengkulu juga bisa semakin bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bukunya aku kebawahan enggak sih? Ya, makasih Bu Media ya yang sudah menguatkan dan berbagi nih teman-teman. Tentunya ini nih teman-teman di Bengkulu udah lama kok berjalan kok. Artinya silakan merapat, silakan kumpul bareng nih. Nah, Iya. yang raise-nya. Iya, ini ada yang raise hand, Ibu Pajar Yani Francisca. Silakan Ibu Pajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Mempura. Ini saudara saya nih Pak Mujib nih. Iya, saudara saya. semua. Iya. Ya, begini Pak Mujib, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mempura khususnya ya, yang sudah sharing kegiatan ini sehingga siang ini saya bisa bergabung di sini. Kenapa? Karena ini pertama kali saya mengikuti kegiatan seperti ini ya di komunitas, dalam komunitas belajar. Karena kenapa? Selama ini di daerah saya nih di daerah Kabupaten Kepayang Pak, salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ya, jadi ini kegiatan pertama yang saya ikuti. Artinya dalam bentuk sharing yang tidak formal, artinya kita bisa secara leluasa berbagi, bertanya begitu, tidak dalam kondisi kita sedang dinilai atau sebagainya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bu Dwi Apura yang sudah berbagi. Harapan saya tadi katanya ada beberapa penggerak, Bapak Ibu penggerak ya komunitas yang ada di dalam forum ini bisa nanti untuk share beberapa link yang bisa kami ikuti untuk kami belajar lebih lagi Pak. Kenapa? Kendala terutama diri sendiri. Kalau saya belum bicara mengenai komunitas. Kalau komunitas artinya kalau kita bicara tentang komunitas kita ada menilai orang lain. Begitu Pak. Nah sedangkan ini saya menilai diri saya sendiri. Bagaimana kita dulu memperbaiki diri kita untuk dapat kemudian nanti berbagi dalam bentuk komunitas. Artinya kita paham dulu ini keuntungannya apa, manfaatnya apa dan lain sebagainya sehingga nanti kita bisa bergerak mungkin itu lingkup kecilnya adalah rekan-rekan kita di sekolah sendiri. Baru kemudian nanti berbagi untuk komunitas lain sejenis MGMP dan lain sebagainya. Kemudian Pak, kalau boleh berpendapat bicara tadi mengenai raport mutu dan lain sebagainya yang berangkat dari hasil AKM. Kalau saya melihat rasanya akan lebih baik dulu mengenal AKM dulu ya. Baru kemudian implementasi kita mengenal kurikulum dulu, IKM dulu baru kemudian ada assessment begitu. Karena apa kalau kami lihat dari butir-butir pertanyaan, survei yang diberikan kepada siswa itu, siswa sendiri tidak paham mengenai pertanyaan tersebut sehingga nanti hasilnya tercermin pada raport mutu. Kalau dikatakan
sebenarnya raport mutu adalah hanya pemetaan, tidak juga Pak. Karena apa? Berkaitan dengan ARKAS itu. Pada penyusunan BOS ya, ARKAS BOS kalau saya dengar dari bendahara kami di sekolah yang sering sharing juga, nanti perbaikan-perbaikan kita di sekolah itu berangkatnya dari sana. Artinya apa? Asesmen tersebut begitu penting. Begitu penting. Tidak hanya sebagai pemetaan begitu. Nah, jadi hari ini mungkin nanti setelah ini ada materi selanjutnya dari Pak Mujib, kami harapkan seperti yang Bu Lia tanyakan tadi, dalam waktu yang singkat ini mungkin kami dapat insight begitu bagaimana bentuk real, seperti apa bentuk real implementasi kurikulum merdeka yang bisa kita terapkan di komunitas kecil kita di sekolah, guru-guru dulu di sekolah begitu, belum dalam bentuk lingkup besar. Apa real yang bisa kita laksanakan, atau mungkin nanti bisa Bapak singgung sedikit seperti apa bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang bisa kita lakukan di kelas, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fajaryani Francisca. Iya nih Pak, berarti masih pada pengen juga sebenarnya tahu Pak ini ya kan, teman-teman ini masih bertanya tentang bentuk real dari IKM ini yang gimana, terus kegiatannya mungkin seperti apa kalau di komunitas belajar seperti itu Pak. Jadi bagaimana cara menggerakkan teman-teman guru ini gitu kan, supaya mau gitu belajar gitu kan, belajar bersama tanpa dipaksa lah istilahnya seperti itu. Ya. Oke. Pertanyaan dari Bu Fajar dan Bu Dwi ya, mungkin nih artinya bagaimana IKM, kemudian tentunya juga bagaimana juga AKM, asesmen kompetensi minimum, literasi numerasi, dan juga gini. Ini adalah pola juga hal baru ya Bapak Ibu dari rapor sekolah kita nih, rapor sekolah. Ini yang kita rasakan, rapor sekolah ini, saya merasakan rapor sekolah ini yang sangat membantu bagi sekolah dibandingkan dengan rapor-rapor terdahulu ya. Pola-polanya kan rapor terdahulu tuh hampir gimana yang kayak evaluasi EDS ya gitu ya. Yang dulu tuh kayak ini, dan bahkan juga pengisian borang-borangnya pun dulu itu kayak pemetaan rapor mutu dulu ya, itu tuh banyak yang nggak valid juga. Itu kan banyak yang karena terlalu banyak isian, terlalu banyak tambah kerjaan, dulu itu tuh rapor mutu sekolah isiannya itu diserahkan kepada operator juga ngisi sembarangan, asal ngisi juga, lalu jadi asal selesai kerjaannya rapor mutu, dan itu jadi rapor mutu sekolah, dan itu datanya itu hampir asal-asalan, operatornya ngisi ya, karena itu hanya tuntutan isian rapor mutu gitu ya. Nah sekarang rapor mutu sudah ada perbaikan dan sudah sangat kena gitu, saya merasakan rapor mutu sekolah enggak seperti itu lagi. Ada disediakan pendataan yang cukup sesuai gitu ya, melalui asesmen nasional, AKM, asesmen kompetensi literasi numerasi, kemudian melalui survei lingkungan belajar, dan ini sangat kena. Dan itu hampir menggambarkan betul-betul itulah gambaran data sekolah yang mungkin sangat, kalau saya memandang rapor mutu sekolah itu sangat kena loh, yang punya saya gitu ya. Saya nggak tahu yang rapor mutu punya orang lain karena nggak lihat. Saya melihat rapor mutu yang ada di rapor sekolah yang ada ini sangat kena dan sangat sesuai datanya gitu ya. Karena mungkin sangat valid gitu, sangat kena. Dan ini harapannya juga kita dalam tuntutannya sekarang itu, karena kita sudah punya data yang valid, data yang sesuai, sangat tepat gitu ya, harapannya kita dalam merancang program sekolah, dalam merencanaan sekolah, termasuk perencanaan perencanaan anggaran, itu diharapkan kita merancangkan berbasis data gitu ya. Data yang kita gunakan adalah data dari rapor sekolah kita itu tadi. Dari bagaimana perbaikannya, apa yang ingin diperbaiki, literasinya yang diperbaiki, numerasinya yang diperbaiki, harapannya dalam menyusun anggaran kita berbasis itu, ada batu pijakan itu.
nggak asal-asalan kita dalam merencanakan anggaran. Nah itu tujuan utama daripada rapor ini, artinya sebagai data utama kita dalam merencanakan anggaran. Nah, dan tentunya ini juga kita harus tahu apa itu literasi, apa itu numerasi. Literasi dan numerasi ini adalah dasar dari semua pondasi, dari semua pengetahuan yang kita miliki. Di semua mata pelajaran tuh ada literasinya dan ada numerasinya. Di bahasa Inggris juga ada literasinya dan numerasi, dan semuanya itu ada. Dan itu merupakan suatu hal yang mungkin bukan hanya sekedar membaca. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Literasi itu dasarnya itu adalah bagaimana murid menalar, bagaimana murid membangun rasa ingin tahu. Disitulah fondasi dari literasi. Ketika murid mengembangkan nalar dan mencari tahu, dia akan tentunya mencari tahu itu kepada sumber bacaan atau pada sumber referensi, baik itu Google, baik itu buku, baik itu perpustakaan. Nah, asal fondasi utamanya terbangun nalarnya, terbangun rasa ingin tahunya. Begitu juga numerasi. Numerasi itu adalah logika murid, daya nalar murid dalam mengontekskan logika dia, baik itu angka dan segala macam. Bukan hanya sekedar hitungan. Dan untuk mengajarkan itu, nggak cukup kita hanya mengajarkan dengan ceramah. Literasi nggak bisa diceramahkan, numerasi nggak bisa diceramahkan. Literasi nggak bisa hanya dengan memberikan drilling soal. Numerasi juga nggak bisa hanya dengan melatih drilling soal. Kita bimbelkan tuh nggak bisa. Sebagai kata Mas Menteri bahwa AN tuh nggak bisa dibimbelkan. Karena pembelajaran itu, bagaimana mengembangkan daya nalar murid itu butuh eksplorasi, butuh pengalaman, butuh proses investigasi. Dan itu solusinya, caranya kita harapkan ada di kurikulum Merdeka ini. Ada transformasi pembelajaran yang kita gunakan, yang mana nalar murid ini betul-betul kita kembangkan, yang baik itu melewat belajar di dalam kelas ataupun melalui project, gitu ya. Ini harapannya, dan kita yakin implementasi kurikulum Merdeka ini yang betul-betul mengembangkan profil pelajar Pancasilanya itu akan berdampak kepada meningkatnya literasi dan numerasi murid, akan berdampak berkembangnya nalar murid, akan berdampak berkembangnya kemampuan murid dalam mengasah logikanya. Harapannya juga itu akan berimpact ke PISA, gitu ya. PISA ini ada suatu metode atau suatu pengukuran yang tentunya ini harapannya tujuannya adalah itu, impact-nya, dan ini butuh itu. Nah, kemudian pertanyaan dari Mbak Pura tadi, bagaimana nih untuk menggerakkan teman-teman guru agar mampu mau belajar gitu ya dengan kita. Ya, untuk menjawab itu kayaknya banyak teman-teman yang bisa hadir di sini, bisa menjawab. Artinya sebagaimana murid, kita juga sama dengan murid. Kita itu belajar itu sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau yang kita hadirkan itu tidak kita butuhkan, kita malas belajar, kita malas datang. Misalnya, yuk kita belajar tentang sains ini. Saya ngajar bahasa Inggris, saya nggak butuh itu gitu ya. Tentunya saya malas ikut belajar itu. Tapi ketika saya mungkin ingin ditawarkan, pengen belajar sesuatu yang saya cari selama ini, saya kejar-kejar, bayar pun saya bayar, saya tetap ikut belajar karena itu saya butuhkan gitu ya. Karena itulah kebutuhan saya. Artinya meskipun bayar aku tetap ikut gitu. Artinya bagaimana untuk menggerakkan teman-teman ikut belajar, yuk kita bergerak nih. Kita butuh teman belajar, kita butuh teman dalam komunitas gitu ya. Agar punya teman banyak, kita cari, kita bergerak yuk sama-sama. Kita kumpulkan teman-teman, gimana nih ngajak teman-teman supaya mau ikut menjadi teman kita. Yuk kita cari kebutuhan mereka. Butuhnya apa? Kita lakukan asesmen diagnostik. Kita tanyakan, besok mau pengen topik apa lagi nih? Mau belajar tentang apa lagi nih? Yang dibutuhkan, yang diresahkan oleh teman-teman di sekolah, di kelas sekarang ini apa lagi nih? Itu kita data, kita inventarisir apa-apa yang ingin dibutuhkan.
kita cari, kita hadirkan, itu yang akan kita belajarkan. Dan tentunya karena itu dibutuhkan oleh banyak orang, tentunya semuanya akan tergerak. Nggak perlu lagi surat tugas, nggak perlu lagi ancaman gitu, nggak perlu lagi sanksi. Misalnya kalau nggak centang disanksi ini, nggak perlu itu. Karena itu kita butuhkan, nggak perlu lagi ancaman atau centangan segala macam, karena itu kebutuhan kita. Nah, itu artinya kenali kebutuhan teman kita, lalu kita fasilitasi kebutuhan kita. Sebagaimana kita mengenali kebutuhan murid dan kita memfasilitasi kebutuhan murid. Itu mungkin yang kita hadirkan agar komunitas belajar kita ini tetap eksis, tetap hidup, dan semuanya merasakan manfaatnya, semua merasakan dampaknya, dan semuanya merasakan bahwa komunitas belajar itu adalah milik kita. Karena di situ ada kebutuhan kita, di situ ada suara kita, di situ ada pilihan kita. Maka komunitas belajar itu jadi milik kita. Aku nggak rela komunitas belajarku mati. Aku nggak rela komunitas belajarku berhenti. Karena itu sudah jadi milikku, karena kebutuhanku ada di situ. Nah, mungkin seperti itu kira-kira Bu Dwi. Iya nih Pak. Terima kasih loh Pak. Jadi ada kebayangan nih saya. Oh berarti sama seperti kita dengan murid ya, kita lakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, tanyakan kebutuhannya apa ya Pak. Dengan teman-teman di sekolah juga misalnya dikumpulkan dulu, kemudian tanya kebutuhannya apa nih yang mau dipelajari atau apa masalahnya yang ada di sekolah, lalu bisa dilakukan fasilitasi dengan kawan-kawan. Menarik nih Pak, jadi agak terbuka dikit pikiran saya nih Pak. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan misalnya pertanyaan, selain pertanyaan ada mungkin juga pengalaman ya Pak, praktik baik terkait komunitas belajar, boleh. Ya. Kalau di kolom chatnya ada Ibu Lia tadi juga nulis nih Pak, terima kasih Pak sudah membuka persepsi. Jadi pelurusan dari miskonsepsi tadi yaitu PMM sebagai media untuk meningkatkan kemampuan guru mengenai IKM, bukan sebagai acuan dari rapot mutu sekolah. Oke. Gitu katanya. Iya. Ya, terima kasih Bu Pura. Ini kebetulan kita juga hadir nih Bu Ega lah, Bu Leza Megasari. Ini beliau adalah bidang pengembangan organisasi. Nah, beliau ini yang akan mungkin bisa nih memfasilitasi teman-teman Bengkulu agar komunitas ini tetap berkembang, tetap eksis, dan bisa dibutuhkan oleh banyak orang nih. Nah, ini Ibu Egan akan menemani perjalanan teman-teman Bengkulu membangun kolaborasi dengan teman-teman lainnya. Boleh nih Bu Ega berikan sama teman-teman Bengkulu. Halo Pak Mujib, salam kenal Bu Dwi. Ya, salam kenal Bu. Di sini ada Pak Diki dan Bu Rina nih. Halo Pak Diki. Halo Bu. Ada Bu Rina juga. Halo Bu Rina. Oh, mungkin lagi masih off ya. Salam kenal nih. Halo Bu Rina. Ya halo Mbak Ega. Iya, senang banget ya Bengkulu akan bergerak kembali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Makasih banyak Pak Mujib sudah menginisiasi. Pak Mujib ini dari Kalimantan Selatan ya, pengurus KGBN Pusat ya, Badan Pengurus Nusantara, datang jauh-jauh ke Bengkulu, luar biasa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya, Pak Diki, Bu Rina, Bu Dwi, dan teman-teman semua. Ya, baik Bu. Siap Bu. Ya. Bu. Bengkulu terus bergerak sebagai komunitas ya, kita saling dukung. Itu aja deh Pak Mujib, saya sebenarnya dengerin kok malah. Oke. Ya, oke. Makasih Bu Ega. Tapi sebelum kita teman-teman mungkin menampilkan pertanyaan, boleh kita nonton bareng dulu deh. Nonton bareng, semoga bisa menginspirasi bagaimana nih agar kenapa nih kita berkomunitas ya? Kenapa kita berkomunitas? Kenapa kita butuh teman belajar? Gitu ya? Kenapa kita tidak bisa belajar sendirian? Boleh saya mau ajak nonton bareng dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendidik dengan beragam peran yang hadir di Temu Pendidik Nusantara hari ini.
selalu tidak enak bicara sesudah anak-anak, karena saya yakin tidak ada yang bisa jadi pembicara yang lebih baik sebetulnya, tidak ada yang bisa menjadi pembicara yang lebih ekspresif dibandingkan dengan anak-anak yang tadi sudah tampil di depan kita. Mungkin kita kasih tepuk tangan satu kali lagi buat mereka. Oke. Hari ini banyak yang mengharukan buat saya, Bapak dan Ibu, tapi terutama rasa haru ini muncul sebetulnya sejak hari Rabu kemarin. Pada saat mendengar begitu banyak cerita dari penggerak-penggerak guru belajar dari berbagai daerah yang menempuh perjalanan begitu jauh, naik kapal, lewat jalan darat, lewat udara, dan seterusnya untuk sampai ke acara hari ini di Temu Pendidik Nusantara hari ini. Ada 400 guru dari 38 kabupaten yang hadir hari ini dan 1.000 guru yang akan 1.000 guru yang akan bergabung besok di 80 kelas lokakarya yang diselenggarakan Kampus Guru Cikal bekerja sama dengan SMU 28 sebagai tuan rumah, SMK Negeri 57, SDN 12 dan 13 Cilandak, SMP Negeri 68 dan Sekolah Cikal Cilandak. Makasih sekali lagi untuk semua teman-teman. Ketahuilah bahwa bukan cuma percakapan hari ini sebetulnya, tapi semua perjalanan, semua temu pendidik daerah yang sudah diselenggarakan sebelum Temu Pendidik Nusantara ini menjadi inspirasi dan sumber belajar serta pancaran dari Merdeka Belajar sesungguhnya yang tidak hanya terjadi hari ini, tapi terjadi sepanjang hari sebetulnya di semua daerah yang menjadi bagian dari komunitas ini. Pada saat kita bicara Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak, saya tuh selalu terbayang anak-anak. Semua acara Kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu selalu mulai dari anak-anak. Sebagian besar anak Indonesia itu dunianya hanya sebatas ruang kelasnya. Mimpinya hanya terbatas tingginya tangan untuk menjawab pertanyaan gurunya. Yang kita inginkan adalah anak-anak yang punya aspirasi tinggi, yang punya cita-cita melampaui langit sebetulnya. Melampaui batas ruang kelas, melampaui batas dunianya. Dan ini hanya akan terjadi pada saat anak-anak punya kemerdekaan belajar. Tapi kemerdekaan belajar murid-murid hanya akan terjadi pada saat kita sebagai pendidik juga sebetulnya memiliki kemerdekaan. Saya baru 20 tahun sebetulnya jadi pendidik, baru 20 tahun belajar bersama guru-guru. Tapi satu hal yang selalu saya katakan di pertemuan apapun adalah pertanyaan tentang apakah Ibu dan Bapak guru merasa merdeka. Kalau tidak merasa merdeka, tidak perlu ada dan datang dan belajar. Karena itu resep dasar sebetulnya. Kalau kita sepakat bahwa tujuan dari pendidikan kita adalah demokrasi di negara ini, maka Anda berada di forum yang tepat. Karena di komunitas guru belajar, kita sangat percaya bahwa proses kemerdekaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang kita gerakkan. Proses kita belajar sama-sama di sini itu seperti proses emansipasi sebetulnya. Tidak dikasih tapi harus direbut. Pada saat kita bicara tentang merdeka belajar, itu memang proses yang sama sekali tidak mudah Ibu dan Bapak. Kalau kita lihat, maka ada beberapa hal yang sebetulnya sangat esensial. Di komunitas guru belajar kita percaya pendidik yang merdeka itu punya komitmen, memiliki kemandirian dan selalu reflektif. Dan ini susahnya minta ampun, bener nggak? Mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Pada saat kita bicara komitmen, kita sebetulnya bicara komitmen terhadap tujuan. Tapi semua dari kita yang setiap hari bergerak, setiap hari bergiat tahu betapa susahnya kita konsisten pada tujuan. 1 bulan yang lalu dalam percakapan dengan kepala-kepala sekolah yang belajar dari Ambon, saya diingatkan bahwa salah satu tantangan utama kita saat ini adalah membedakan cara dengan tujuan. Kita terjebak pada tugas-tugas administratif, kita terjebak pada ketentuan-ketentuan birokrasi, sehingga ujian, akreditasi, seleksi, nilai, yang sebetulnya semua hanya cara, kemudian menjadi tujuan dan menjadi prioritas utama. Bahkan lebih tinggi dari prioritas tujuan pendidikan nasional sendiri atau prioritas kita masing-masing. Kenapa kita memilih menjadi pendidik? Hal yang kedua, kemandirian. Kemandirian juga sulit. Sulit kenapa? Karena sebetulnya pada saat kita melihat proses kemandirian, tingkatan-tingkatannya itu banyak sekali. Minggu lalu berbincang-bincang dengan guru-guru dari Sukabumi. Saya sebetulnya sangat sedih karena masih banyak sekali upaya pengembangan guru yang penuh dengan manipulasi. Banyak ketentuan, banyak jabatan,
Banyak uang yang kemudian membuat proses guru belajar dan semangat guru belajar itu menjadi sesuatu yang masih sulit buat sebagian dari kita. Sebagian dari kita berhenti mungkin di anak tangga ketiga dari gambaran ini, menjadi teman konsultasi atau memberikan masukan. Tapi masih jauh perjalanannya untuk sampai berdaya dan memegang kendali atas proses belajar kita sendiri. Hal ketiga yang menjadi bagian dari pendidik yang merdeka belajar adalah kemampuan untuk refleksi. Refleksi ini juga mudah dikatakan, tapi sulit sekali dilakukan. Sebagian dari kita cenderung menutup mata, menolak untuk melihat cermin dengan 1001 alasan. Kita bilang masyarakat belum paham, kita bilang anak-anak tidak mengerti, kita bilang orang tua akan menentang. Padahal itu sebetulnya alasan dari ketakutan diri kita sendiri untuk menuju perubahan. Bicara tentang komitmen, bicara tentang kemandirian, bicara tentang refleksi. Pipa-pipa yang mencoba menggambarkan ini tidak sebanding rasanya dengan betapa kompleksnya sebetulnya permasalahan pendidikan yang ada di negara kita. Kita bicara tentang kompetensi guru yang masih sangat beragam dan seringkali tidak berdampak pada siswa. Kita bicara tentang kesempatan dan jenjang karir bagi guru yang masih sangat terbatas sebetulnya. Dan kita juga bicara tentang kesempatan kolaborasi di antara guru yang juga belum berkembang utuh. Saya ingat sekali ada Sahlal di tahun 70-an, dia pakar pendidikan di Amerika dan dia membandingkan antara proses NASA pada saat mengirimkan Apollo ke bulan dibandingkan dengan reformasi pendidikan. Menurut dia jauh lebih sulit melakukan reformasi di bidang pendidikan. Kenapa? Karena selain butuh waktu yang sangat lama, juga membutuhkan kesepakatan antara begitu banyak pemangku kepentingan dan keberhasilan itu sulit dilihat, Ibu dan Bapak. Sehingga tidak heran banyak di antara kita yang frustasi. Tidak heran banyak yang bilang pendidikan itu penting, tapi tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Temu Pendidik Nusantara ini sengaja dibuat di Hari Sumpah Pemuda sebetulnya, karena yang kami rasakan adalah kita itu sedang melawan miskonsepsi. Melawan miskonsepsi tentang proses guru belajar. Banyak yang bilang, guru itu hanya mau belajar kalau ada insentif. Guru hanya mau belajar kalau mendapatkan sertifikat atau uang. Apa yang kita buktikan teman-teman? Yang kita buktikan adalah bahwa guru-guru belajar yang hadir hari ini sebetulnya belajar karena kebutuhan alamiah. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya bahwa rekan-rekan guru ini datang tanpa biaya, dengan biaya sendiri, tanpa janji sertifikat atau uang apapun, hanya untuk belajar di Temu Pendidik Nusantara. Banyak juga yang bilang bahwa guru itu hanya bisa belajar dari ahli, dari pakar pendidikan. Di Temu Pendidik ini kita buktikan bahwa guru itu belajar paling efektif sebetulnya dari guru yang lain. Guru itu tidak perlu figur sempurna yang serba ahli, guru itu perlu figur realistis, guru lain yang belajar, guru lain yang mempraktekkan apa yang dia pelajari, dan guru lain yang belajar dari banyak sekali kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Guru yang belajar juga adalah guru yang sebetulnya membuktikan miskonsepsi yang ketiga. Banyak yang bilang bahwa guru belajar itu cuma cukup tahu how to-nya. Guru dikasih resep aja deh Bu Ella, nggak usah dikasih susah-susah katanya gitu. Banyak teman saya yang berpikir begitu dan saya yakin teman-teman juga banyak yang punya pengalaman seperti itu. Di komunitas guru belajar kita yakin bahwa guru perlu tahu kenapa, apa sih tujuannya, apa kemudian yang membuat dia bisa paham konteksnya. Guru profesional itu sebetulnya adalah guru yang adaptif Ibu dan Bapak. Kita yang ketemu anak setiap hari tahu betapa pentingnya peran guru yang adaptif. Setiap tahun ajaran, setiap minggu, bahkan setiap hari, setiap murid kita butuh hal yang berbeda dari kita. Sehingga tahu kenapa menjadi sangat esensial. Di komunitas guru belajar, kita juga melawan miskonsepsi yang keempat. Kita melawan target-target belajar yang diburu-buru dan dipaksakan. Guru belajar itu butuh waktu. Pendidikan itu tidak pernah kekurangan inovasi, betul nggak? Banyak sekali inovasi yang terjadi setiap saat. Yang selalu kita katakan adalah guru butuh waktu untuk memahami inovasi, butuh waktu untuk memiliki inovasi,
butuh waktu untuk membuktikan apakah inovasi itu sesuatu yang sesuai atau sesuatu yang tidak bisa dipakai. Di komunitas guru belajar, kita juga mencoba membuktikan bahwa kompetensi itu bukan soal individu. Saya itu dulu, waktu masih baru di pendidikan, suka tercengang. Waktu orang bilang guru adalah kunci, katanya. Guru adalah kunci buat pendidikan. Wah, keren banget nih. Si pakar ini, si pejabat ini pasti paham betul bahwa guru itu penting. Tapi setelah sekian lama saya sadar bahwa guru adalah kunci itu tidak cukup. Guru yang merdeka belajar adalah kunci. Kenapa? Karena pada saat orang bicara guru adalah kunci, sebetulnya seringkali yang ada dalam bayangannya ini pabrik. Gurunya input, sehingga dia menjadi kunci terhadap sebuah output yang dihasilkan murid-murid kita. Tapi pada saat kita bicara guru yang merdeka belajar adalah kunci, maka kita yakin bahwa kompetensi itu bukan kompetensi individual. Seseorang, kompetensi itu adalah potensi individu yang didukung oleh ekosistem yang baik. Tidak ada guru yang bisa belajar sendirian, tidak ada guru yang bisa kompeten sendirian, dan tidak ada guru yang bisa merdeka belajar sendirian. Jadi terima kasih sudah berada di sini bersama-sama kita semua. Komunitas guru belajar juga tentu tidak bisa sendirian. Hari ini kita akan bicara dengan pengambil kebijakan dalam pendidikan. Kita akan bicara dengan teman-teman media. Temu pendidik ini banyak sekali isinya, bukan cuma guru. Ada orang tua, ada kepala sekolah, ada perwakilan komite dan organisasi. Ini mimpi kami, Ibu dan Bapak. Mimpi kami adalah kita bisa membalik piramida pendidikan di Indonesia. Sehingga bisa ada feedback loop, ada umpan balik yang terus berjalan. Kalau dulu pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung pemerintah, maka mimpi kami adalah membalik piramida ini. Kita yang banyak ini, guru, orang tua, semua pendidik yang ada, itulah yang memberikan umpan balik. Sehingga pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan skala, mengamplifikasi apa praktek-praktek baik yang sudah ada di masyarakat. Mudah-mudahan nggak jauh ya ke mimpi itu. Di Temu Pendidik ini tidak ada yang ahli. Di Temu Pendidik ini kita sangat beragam. Kita semua pendidik, tapi kita punya peran yang mungkin berbeda. Ada yang kepala sekolah, ada yang orang tua, ada yang guru, ada yang mengajar di setting formal, ada yang berada di lingkungan non formal atau informal. Ada yang mengajar anak usia dini, ada yang mengajar anak-anak usia sekolah menengah, ada yang mengajar mahasiswa bahkan di sini. Tapi di Temu Pendidik ini kita tidak mengkotak-kotakan berdasarkan peran. Kita tidak melihat siapa yang hijau, siapa yang merah, siapa yang kuning. Tapi kita melihat sebetulnya kita sendiri sebagai individu itu beragam. Ada yang hijau, merah, kuning, dan seterusnya di dalam diri kita masing-masing. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah membuat jaringan. Jaring pengetahuan, tapi juga jaring emosional. Dan saya yakin inilah sesungguhnya demokrasi dalam pendidikan. Dan saya yakin kita bisa sepakat bahwa membuat jaring-jaring ini dan memerdekakan diri kita sendiri sebetulnya esensi dari Merdeka Belajar. Bahwa kita dan apa yang kita lakukan adalah yang kita nanti-nantikan. Jadi kita tidak perlu menunggu siapapun untuk Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin itu ya kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan bisa ini ya. Bahwa kita tidak bisa belajar sendirian dan kita tidak bisa menjadi merdeka belajar sendirian. Oke, silakan saya kembalikan kepada Bu Dwi. Aduh, apa kepencet ini resennya. Iya nih. Jadi dari video tadi tuh betul yang dikatakan kalau kita mau bergerak itu kan mau mencapai sebuah tujuan, kalau kita bersama-sama gitu tentu lebih mudah untuk mencapai tujuannya Pak daripada kita melakukan sendiri. Nih yang ditulis Ibu Parjaryani ini, kompetensi tumbuh bersama lingkungan bukan bersifat individu. Ya. Jadi udah nggak zamannya lagi ini ya Pak, sikut-sikutan gitu kan, mau menonjolkan diri gitu, saya loh yang paling pintar, saya loh yang paling hebat. Oke, ternyata kita itu ya sama gitu kan, tujuan kita itu sama, yaitu sama-sama untuk apa? Memenuhi kebutuhan murid di kelas seperti itu, sehingga terjadilah itu yang namanya Merdeka Belajar tadi. Gitu. Oke baik teman-teman, nih masih adakah yang perlu ditanyakan tentang komunitas belajar atau kaitannya dengan PMM atau bagaimana cara
memulai komunitas belajar di sekolah seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Banyak nih Bu, Bapak Pak Mujib di sini CGP yang sama-sama belajar juga dengan saya ini dari Bengkulu. Kemudian tadi saya juga belum menyapa Pak Diki dan Ibu Media. Sepertinya belum kenalan gitu kita ya. Ya, saya kira nggak ada nih KGBN. Ternyata baru bergerak di kabupaten ya. Di kota memang saya belum kok nggak ada, kok belum mendengar gitu kan tentang KGBN ini ya. Baiklah Bapak Ibu, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan aspirasi atau unek-unek silakan kalau masih ada. Sedang mengheningkan cipta, Pak. Oh ya, kebetulan di sini ada kepala sekolah saya juga nih, Pak, ikut bergabung Ibu Hidayati Rahma. Selamat sore, Ibu. Ya, Iya, Assalamualaikum. Senang bisa belajar bersama, Bu. Teman-teman guru penggerak juga ya. Iya. Ini salam kenal Bu, saya Mujib dari Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sedang bisa belajar. Iya, salam kenal juga. Ya lanjut, saya nyimak kena sambilan juga. Sambil nyimak gitu. Ya, betul teman-teman. Ini tentunya di guru penggerak ya teman-teman dibekali beberapa modul dan bagaimana untuk membangun pergerakan, bagaimana untuk melakukan perubahan dengan inquiry apresiatif, bahwa teman-teman tentunya di guru penggerak ini sangat kenal nih apa itu inquiry apresiatif dan juga bagaimana itu bahwa teman-teman adalah seorang pemimpin pembelajaran. Artinya dalam memimpin pergerakan, dalam melakukan perubahan itu teman-teman nggak perlu harus punya posisi sebagai pemimpin gitu ya, karena pemimpin itu bukan posisi gitu ya. Kita yakin di bersama bahwa pemimpin itu bukan posisi, pemimpin itu adalah aksi gitu ya. Tentunya teman-teman guru penggerak ini sudah melihat nih bagaimana industri gitu ya, bagaimana seorang anak kecil melakukan inisiasi perubahan, mengangkat, membersihkan jalan raya dari pohon besar yang tumbang gitu ya. Seorang anak kecil yang bukan seorang pemimpin, bukan apa-apa, dia mampu menggerakkan perubahan tersebut. Nah, itu karena apa? Karena dia tumbuh di dalam komunitas dan bisa menggerakkan komunitas. Nah, teman-teman jangan khawatir, di sini juga kita ada instruktur guru penggerak loh di sini. Ya, ini Ibu. Ada ya, Pak? Ya, Ibu Liza Yugasari, beliau instruktur guru iya. penggerak. Kayaknya baru selesai. Banyak orang hebat nih di sini ya ternyata. Kayaknya Ibu peserta ini loh Pak. Ya Ibu Ega ini kayaknya bisa pernah ngisi kelas Bengkulu nih sepertinya ya. Iya, saya kayak pernah isi Bengkulu loh, modul berapa itu ya. Nanti saya lihat catatannya. Karena biasanya keliling-keliling ke BBGP sama BGP gitu kan. Jadi semakin keliling semakin banyak yang dikenal, semakin banyak guru yang bisa diajak gerak barengan kan gitu ya. Iya Bu. Ya, senang bisa belajar bersama hari ini. Kita kumpul bareng. Ayo kita bergerak sama-sama. Teman-teman sudah mendapatkan pembekalan gitu ya di guru penggerak. Yuk kita jadikan ini wadah bersama untuk bergerak, untuk berekspresi, menjadi wadah kita, milik kita bersama untuk mengembangkan diri kita dan mengembangkan teman-teman guru lain. Oke. Dari Bulia dulu cukup, Mam. Ditunggu kegiatan selanjutnya ya bersama bergerak. Oke, siap. Terima kasih Bulia. Iya, siap. Semangat ya Bengkulu. Iya nih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi nih ditawarkan kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak ada lagi, kita ambil kesimpulan ya Pak Mujib. Mungkin udah sore udah mau pada nyiapin ini takjil buka puasa ini kayaknya Pak, terutama ibu-ibu ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini, untuk belajar bersama hari ini.
Mungkin closing statement ya dari saya ya. Ya. Yuk teman-teman, kalau kita ingin melangkah jauh, kalau kita ingin melangkah cepat, kalau kita ingin berjalan cepat, melangkahlah sendirian. Tapi kalau kita ingin melangkah jauh dan berdampak, mari melangkah bersama-sama. Oke, terima kasih. Salah hilang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita foto bersama dulu ya. Ya boleh. Iya, baru kita live. Boleh buka kameranya Bapak Ibu? Ini sebagian tadi ada yang udah izin duluan, Pak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Boleh buka kamera Bapak Ibu, tampilkan wajah-wajah freshnya ini. Ya, walaupun puasa tetap semangat. Iya. 1, 2, senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada logo-logonya nggak nih Pak? Oke, jempol aja ya. Gini. Oh gitu. Iya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup ini, setelah foto bersama, nanti saya minta Bapak Ibu juga menuliskan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini di WA, di grup WA kita, atau boleh juga di Japri saya juga boleh kalau seandainya malu gitu kan, tentang isi dari kegiatan kita hari ini. Oke, demikian kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Saya sebenarnya awalnya takut nih Pak, ada nggak ya pesertanya gitu kan, udah mepet-mepet hari karena main gas aja kemarin ya Pak, nggak sampai seminggu gitu kan. Ya alhamdulillah udah ada sekitar 20 orang yang mau ikut hadir juga. Ya nggak apa-apa, yang penting dari sedikit itu kita mau bergerak gitu untuk kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ini bukan yang pertama dan terakhir, masih ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya, dan teman-teman semua yang di sini bisa terlibat gitu, bergantian menjadi host, menjadi moderator, atau menjadi narasumber pada kegiatan temu pendidik daerah. Baik, demikian dari saya. Mari kita bergerak untuk pendidikan Indonesia. Dari Bengkulu ke Kalimantan, cukup dahulu diskusi kita. Jumpa lagi kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya. Ya, selamat berbuka puasa. Salam dari Binjai Sumatera Utara. Oh iya, salam Ibu Lisa. Oh iya. Teman-teman ditunggu ya nanti refleksinya yang berkenan.